hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Bisa. Halo sahabat Smekwan, jumpa lagi bersama kami di podcast Nawasena 1808. Bersama saya Derek. Kali ini segmen kita adalah Smekwan Insight. Sebelum kita lanjut dengan segmen kita di hari ini, kita jargon dulu ya. Yang tadi kita belajar sama-sama ya. Oke, kita jargon dulu. Semangat pagi. Pagi, Smekwan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Iya, kita akan lanjut dengan segmen kita. Kita kedatangan bintang tamu dari Universitas Kristen Papua. Ya, kita langsung dengan perkenalan masing-masing dari Bapak dulu atau dari Adik dulu, dipersilakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Yudhistira Patiasina. Saya adalah Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Papua UKIP Sorong tahun 2026. Kebetulan saya juga sebagai Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi UKIP. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jelsi Tiofania Tomahu. Di sini saya menemani Bapak Randy sebagai alumni lulusan terbaik UKIP 2026 dan saya di sini juga sebagai tim kreatif panitia sosialisasi PMB UKIP. Oke, ya, luar biasa ya. Kita kedatangan tamu yang di sini juga ada lulusan terbaik dari Universitas Kristen Papua. Ya, kita langsung saja dengan pertanyaan kita ya. Ya, pertanyaan pertama dari kami, apa tujuan utama kunjungan kampus UKIP ke SMK Negeri 1 Kota Sorong? Oke, baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi pada hari ini kami tim PMB dari UKIP menyelenggarakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UKIP tahun 2026. Itu merupakan tujuan utama kami datang kemari untuk menyampaikan kepada siswa-siswi yang ada di SMK N1 Sorong terkait dengan program-program studi yang ada di kampus UKIP. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa penting bagi siswa kelas 12 untuk memulai merencanakan pendidikan setelah mereka lulus dari SMK ini? Jadi begini, kita lihat sekarang ya, perkembangan teknologi informasi, ya, kemudian persaingan dunia usaha di luar sana itu semakin ketat. Gitu ya. Kalau hari ini kita melihat berita terjadi perang gitu ya, perang, dan kemudian itu membuat dunia pekerjaan itu menjadi semakin lebih kompetitif. Dalam dunia pekerjaan hari-hari ini, mereka membutuhkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang memiliki keterampilan. Itu sebabnya saya selalu menyampaikan kepada adik-adik yang saat ini sedang sekolah, pastikan bahwa setelah Anda lulus SMA atau lulus SMK itu, pastikan Anda harus kuliah. Pastikan Anda harus kuliah. Minimal Anda punya gelar S1. Karena ketika Anda memiliki gelar S1, ya, maka itu merupakan modal bagi Anda untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Akan sangat sulit bagi Anda ketika Anda tidak kuliah dan kemudian hanya mengandalkan ijazah SMA. Ya, saya minta maaf kalau kita melihat dalam dunia pekerjaan hari-hari ini ya, baik itu swasta maupun pemerintahan, mereka saat ini mencari orang yang minimal lulusan S1. Gitu ya.
Kalau kita lihat kemarin waktu penerimaan pegawai di pemerintahan Provinsi Papua Barat itu ya 90% itu mereka menerima yang minimal S1 dari semua jurusan dan dari semua program studi. Jadi penting bagi siswa-siswi setelah mereka lulus SMA, pastikan mereka harus bisa kuliah, bisa mendapat gelar sarjana S1. Ya, sahabat Smekuan. Terdengar dari Pak Randy yang sudah disampaikan, minimal punya ijazah S1 untuk melanjutkan masa depannya, Pak ya? Iya. Oke. Kita punya mahasiswi dulu. Mahasiswa terbaik. Ya. Pertanyaan buat Adik JJ. Bagaimana sistem perkuliahan di UKIP yang selama ini Adik JJ laksanakan? Apakah lebih banyak praktik atau mungkin teori? Oke, baik, Bapak Deki. Untuk jurusan khusus saya sendiri, jurusan hukum, kita terbagi dua, ada praktek, ada teori. Contohnya, semester awal itu memang mungkin teori ya Pak Deki. Semester ke belakang baru kita praktek. Misalnya contoh praktek di lab kita sendiri, lab hukum, praktek peradilan, praktek bedah kasus, dan lain-lain sih Bapak Deki. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ya. Program studi apa saja yang tersedia di UKIP dan relevansi untuk lulusan SMK 1? Oke, baik. Di UKIP sendiri itu ada beberapa program studi, baik itu program studi S1 maupun program studi S2. Untuk program studi S1 sendiri ada pendidikan agama Kristen, kemudian teologi, hukum, manajemen, agribisnis, kemudian teknik mesin dan manajemen sumber daya perairan. Itu merupakan program studi S1. Sedangkan program studi S2 itu ada pendidikan agama Kristen dan teologi. Jadi magister teologi dan magister pendidikan agama Kristen. Nah, untuk SMK 1 sendiri itu sangat relevan dengan hampir semua prodi ya. Hampir semua prodi yang ada di UKIP. Secara khusus juga prodi manajemen. Karena kami di prodi manajemen itu sudah berbasis pada praktek. Kami punya beberapa mata kuliah unggulan, contohnya misalnya seperti e-commerce, misalnya juga praktek kewirausahaan, ya. Jadi kami juga punya UMKM. Setiap tahun kami itu selalu mengadakan basar UMKM, dan itu melibatkan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di UKIP. Nah, itu saya rasa di SMK 1 sendiri sangat relevan dengan program studi manajemen ya. Tidak menutup kemungkinan juga dengan prodi-prodi yang lain. Iya. Mungkin dibagikan sedikit keunggulan dari Universitas Kristen. Iya. Baik, semua program studi yang saya sebutkan tadi itu semuanya sudah terakreditasi ya. Baik program studi S1 maupun program studi S2 yang ada di UKIP itu semuanya sudah terakreditasi. Kemudian yang kedua, di UKIP sendiri itu tersedia beasiswa. Ya. Jadi, ini kan sering banyak pertanyaan ya bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan kuliah, bagaimana saya mau kuliah tapi saya tidak punya biaya gitu kan. Nah, di kami UKIP sendiri itu ada beasiswa. Minimal ada 2 beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa KIP kuliah. Yang kedua adalah beasiswa rektor. Nah, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada seleksi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, di UKIP sendiri itu semua dosennya sudah S2. Ya. Bahkan ada beberapa dosen yang sudah S3. Kemudian dosen-dosen di UKIP sendiri itu juga sebagian adalah dosen praktisi. Ya. Jadi selain mereka mengajar terkait dengan konsep dan teori, mereka juga mengajar terkait dengan praktek-praktek lapangan yang selama ini sudah mereka lakukan di luar sana. Jadi itu sangat relevan ya, sangat relevan dengan kebutuhan marketplace saat ini. Iya, sahabat Smekuan. Ya, berarti teman-teman yang di SMK Negeri 1 mempunyai peluang ya untuk berkuliah di sana. Ada juga beasiswa untuk teman-teman sahabat Smekuan yang nantinya akan lulus dari SMK Negeri 1 ini. Ya, kita lanjut.
bagaimana alur pendaftaran? Apa saja yang perlu disiapkan dari siswa dari sekarang? Oh, ada J. Kalau untuk alur pendaftaran di UKIP sendiri ada dua, Bapak Diki. Yang pertama online dan offline. Kalau untuk online bisa diakses melalui website dan daftar melalui WA yang tersedia. Kalau untuk offline bisa langsung datang ke kampus kita di alamat yang tersedia. Kalau untuk persyaratannya sendiri sebenarnya seperti kita daftar SMA pada umumnya, mungkin berkas-berkas yang harus fotokopi, pas foto, dan lain-lain. Itu saja. Ya, oke. Ya, fasilitas apa saja yang menunjang mahasiswa selama berkuliah di UKIP? Ya, baik. Ada beberapa fasilitas di UKIP yang saat ini sudah tersedia. Yang pertama, kita punya ruang kelas yang aman dan nyaman. Kemudian kita juga punya perpustakaan. Kita juga punya lab komputer. Ya. Kita juga punya unit-unit kegiatan mahasiswa. Ya. Kemudian kita juga punya balai latihan kerja. Ya. Nah, saya perlu kasih tahu di sini bahwa satu-satunya kampus di Kota Sorong yang punya balai latihan kerja itu hanya UKIP. Ya. Jadi, dalam setiap tahun, balai latihan kerja itu selalu melatih ya, para mahasiswa. Kebetulan kita itu lebih fokus kepada pengelasan. Nah, jadi, mahasiswa-mahasiswa yang ada di UKIP itu kita prioritaskan untuk dilatih di balai latihan kerja. Luar biasa ya, sahabat Mekon ya. Di Universitas Kristen Papua mempunyai balai latihan kerja. Ya, di sana tuh sahabat Smekuan sudah difasilitasi pada saat mungkin lulus sekolah dari sini dan bisa berkuliah di UKIP. Ya, apa tips dari Bapak Randy atau dari JLC untuk siswa kelas 12 yang ragu antara langsung bekerja atau melanjutkan kuliah? Kalau untuk saya sendiri seperti yang tadi Bapak Randy sudah sebutkan, di era sekarang ini memang harus dipikir baik-baik. Jadi mungkin kalau ada kesempatan kuliah, lebih mendingan kuliah dulu, bukan untuk judge yang sudah kerja, tapi lebih baik kalau antara kerja dan kuliah. Seperti yang tadi Bapak Randy bilang, ijazah SMA mungkin memang bisa dibilang pegangan juga buat kita sendiri, tapi di atas itu masih ada ijazah S1 yang lebih penting dari itu. Mungkin Bapak Randy bisa tambahkan? Iya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa persaingan dalam dunia marketplace ke depan ya itu sangat-sangat kompetitif. Ya, sangat-sangat kompetitif. Hari-hari ini perusahaan-perusahaan itu mereka sulit sekali untuk kemudian menerima pegawai yang lulusan SMA, ya. Minimal harus lulusan S1, entah dari jurusan apa, entah dari kampus apa. Gitu. Karena ke depan persaingan kita itu bukan lagi antara SMA dan S1, bukan. Ke depan itu nanti persaingan kita antara S1 dan S2. Gitu. Karena hari-hari ini persaingan dalam dunia marketplace sudah sangat ketat. Jadi, saran saya kepada semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Sorong, setelah lulus sekolah, silakan lanjut ke jenjang S1. Oke. Ya, pesan untuk anak-anak kelas 12 agar mungkin mereka lebih semangat kalau meraih cita-cita atau lanjut untuk ke depannya. Dari DJ? Kalau pesan dari saya mungkin di era sekarang ini yang pertama jangan ikut-ikutan teman. Karena jurusan kuliah itu yang menentukan kita ke depannya. Jadi jangan karena teman mau pilih ini, kalian ikut pilih jurusan ini padahal itu bukan passion kalian. Seperti yang tadi Bapak Randy bilang, karena sekarang di era kerja mau dari jurusan manapun dan kampus manapun tetap yang dilihat itu status gelarnya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Bapak Randy? Pesan dari saya, ya. Jika kita ingin masuk dalam dunia pekerjaan, pastikan kita punya keterampilan, kita punya kompetensi, kita punya kemampuan komunikasi, kita punya kemampuan berorganisasi. Dan semua hal itu akan kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi, jangan ragu
untuk kuliah di UKIP. Semua program studi di UKIP sudah terakreditasi dan kami panitia PMB 2026 siap menyambut siapapun yang datang kuliah dan bergabung di kampus UKIP. Ya, jika boleh dirangkum satu kalimat, mengapa siswa SMK perlu mempertimbangkan untuk kuliah di UKIP? Satu kalimat ya. Ya, satu kalimat. Jadi UKIP itu punya tagline ya. Tagline-nya adalah meraih masa depan tanpa batas. Jadi kalau satu kalimat di UKIP meraih masa depan tanpa batas. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, sahabat Smekuan, meraih masa depan tanpa batas. Itu tagline dari Universitas Kristen Papua. Oke, mungkin dari DJ ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Ya, itu mungkin sekian podcast di segmen Insight kali ini, sahabat Smekuan. Terima kasih banyak Pak Randy, Ade Jelsi yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di podcast Nawasena 1808 di sini. Semoga memotivasi ya adik-adik kelas 12 di SMK Negeri 1 ini untuk bisa berpikir lebih panjang untuk masa depan, karena masa depan itu makin hari eranya makin berubah. Oke, itu mungkin sekian dari kami podcast Nawasena 1808. Kita jargon dulu, semangat pagi saja ya. Oke, semangat pagi. Pagi, Smekuan luar biasa. Sekian dari kami, terima kasih. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK